Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 595 ada yang datang. Daniel awalnya bermaksud mengancam Morgan untuk putus dengan Chelsea, tetapi dia tidak menyangka Morgan akan begitu arogan. Alih-alih takut, dia masih menentang Daniel di sini. Karena mengancam Morgan tidak berpengaruh, Daniel hanya bisa mengancam Henry. Henry menunjukkan ekspresi yang sangat tak berdaya di wajahnya setelah mendengar kata-kata Daniel, dan buru-buru berkata dengan suara rendah, "Tuan Muda Daniel, sebenarnya, menurut identitas dan statusmu, kamu pasti bisa menemukan wanita yang kamu inginkan, bukan? Kenapa kamu harus main-main dengan keluarga Lewis?" Sikap Henry jelas sedikit lembut saat ini, tetapi Chelsea merasa bahwa kata-kata Henry jelas lebih tegas dari sebelumnya, sehingga ada kilatan kegembiraan di matanya. Namun, Henry dengan cepat menoleh dan menatap Chelsea, serta menunjukkan bahwa Chelsea tidak boleh mengatakan sepatah kata pun. Saat ini, Henry hanya memiliki satu ide di benaknya, yaitu, cukup untuk menenangkan masalah dengan cara yang paling sederhana, tidak perlu terlalu membesar-besarkan masalah ini. Adapun hal-hal yang Daniel lakukan pada keluarga Lewis, Henry tidak punya niat untuk khawatir karena dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan keluarga Celino dan sudah jelas bagaimana akhirnya nanti. Daniel tersenyum dan menjawab, "Kamu benar, wanita seperti apa yang tidak bisa kutemukan. Aku tidak perlu tergila-gila pada satu wanita." Melihat sikap Daniel yang telah berubah, Henry dengan cepat menjawab sambil tersenyum, "Benar. Jika Tuan Muda Daniel menyukai wanita, aku akan membantumu mendapatkannya. Kalau begitu bolehkah aku menggunakan bantuanmu sekarang?" Daniel menjawab dengan suara dingin, lalu melanjutkan, "Tapi aku pikir apa yang kamu katakan tadi masih masuk akal. Aku bisa berhenti memaksa Chelsea menikahiku, dan aku juga bisa setuju mereka berdua akan terus bersama. Tapi jika kamu ingin keluarga Celino menyelamatkan keluarga Lewis, maka aku punya satu permintaan." Henry tertegun sejenak, lalu bertanya kepada Daniel dengan penuh semangat, "Tuan Muda Daniel, apa yang kamu inginkan? Selama keluarga Lewis bisa melakukannya, aku pasti akan melakukannya." Daniel berkata dengan dingin, "Sebenarnya, permintaanku ini juga sangat sederhana. Kamu harus menyuruh Chelsea tinggal bersamaku selama seminggu, dan selama dia membuatku nyaman selama seminggu itu, aku berjanji keluarga Celino tidak akan pernah berurusan dengan keluarga Lewis lagi." Ketika Henry, Chelsea, dan yang lainnya mendengar kata-kata Daniel, mereka semua membeku di tempat, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Daniel akan membuat permintaan yang berlebihan. Perlu diketahui, permintaan Daniel saat ini jauh lebih berlebihan ketimbang Chelsea yang menikahinya. Jika Chelsea menikahi Daniel, setidaknya dia masih bisa memiliki status. Setidaknya dua orang dapat dianggap sebagai suami istri secara sah, namun, saat ini Daniel ingin Chelsea menemaninya selama seminggu, yang sama saja merendahkan Chelsea, padahal, sangat mudah bagi pemuda seperti Daniel untuk mendapatkan seorang wanita. Lagi pula, di dunia ini banyak wanita menyukai uang. Orang seperti Daniel dapat menggunakan kekuatan atau uang untuk memenangkan hati seorang wanita. Seorang gadis yang sedikit lebih sederhana mungkin bisa dia dapatkan hanya dengan sedikit uang. Jika itu adalah gadis yang kuat, maka dia hanya perlu menghabiskan sedikit lebih banyak uang. Selama dia memberikan villa atau mobil sport, Daniel yakin tidak ada wanita yang bisa bergeming. Namun, Chelsea berbeda. Daniel telah memberi Chelsea banyak hal selama bertahun-tahun tanpa terkecuali, tapi Chelsea tidak pernah mau menerima hadiah apapun darinya. Hal ini tidak hanya menghilangkan keinginan Daniel untuk menyerah mengejar Chelsea, tetapi juga membangkitkan keinginannya untuk menaklukkan Chelsea. Daniel sangat yakin bahwa tidak ada wanita di dunia ini yang tidak bisa dia taklukkan, jadi dia merasa bahwa dia harus membawa Chelsea ke tempat tidur apapun yang terjadi dan membuatnya menyerah padanya dan tidak mau melepaskannya. Bahkan dia tak segan-segan menggunakan cara kotor untuk mendapatkannya. Saat ini wajah Henry berubah pucat pasi setelah mendengar kata-kata dari Daniel, dan ekspresi wajahnya sangat tidak berdaya. Dia bisa merasakan bahwa Daniel saat ini tidak berniat untuk menyelesaikan masalah sama sekali dan tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara karena terlalu terkejut. Pada saat ini, Daniel tersenyum jahat dan bertanya pada Henry, "Kakek Henry, bagaimana menurutmu? Apa kamu setuju?" Henry bertanya pada Daniel dengan tatapan tak berdaya, "Tuan Muda Daniel, bukankah permintaanmu terlalu berlebihan?" "Terlalu berlebihan."
Setelah mendengar ini, Daniel hanya bisa mencibir, dan kemudian berkata dengan enteng, kenapa aku tidak merasa bahwa aku terlalu berlebihan? Kupikir permintaanku cukup masuk akal. Setelah menyelesaikan kalimat ini, Daniel memandang Henry dan melanjutkan, aku akan memberimu 3 detik untuk memikirkannya, jika kamu masih tidak memberiku jawaban setelah 3 detik, jangan salahkan aku jika bersikap kasari. Setelah mendengar kata-kata Daniel, ekspresi Chelsea mulai menjadi gugup. Dia memegang tangan Morgan dengan erat dan menatap Morgan dengan tatapan memohon. Ketika Morgan melihat Chelsea sangat gugup, dia tanpa sadar memeluk bahu Chelsea dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, tidak akan ada yang terjadi pada kalian selama ada aku. Setelah mendengar kata-kata Morgan, Chelsea tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak tahu kenapa rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya melayang di benaknya. Chelsea merasa bahwa kata-kata Morgan bukan lelucon, jadi dia mengangguk pada Morgan dengan linglung. Sebenarnya Chelsea juga merasa bingung, bagaimana bisa dia dengan mudahnya memberikan kepercayaan dan menggantungkan nasibnya pada pria yang baru dia temui belum lama ini. Dia bahkan merasa sangat nyaman dan aman saat bersamanya. Sementara Morgan dengan lembut menyentuh kepala kecil Chelsea, tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Hal ini semakin membuat pipi Chelsea memerah karena tersipu. Daniel yang tidak jauh dari situ melihat kedua orang itu. Masih begitu dekat, wajahnya tampak lebih marah. Dia menatap mereka dengan melotot dan berteriak, 3. Kemudian Daniel menatap Henry dan melanjutkan, 2. Henry berteriak pada Daniel dengan ekspresi gugup. Aku, Tuan Muda Daniel, tidak bisakah kamu memikirkannya dulu dengan pikiran jernih? Kenapa kamu harus membuat masalah ini begitu besar? Aku sedang tidak ingin berbicara omong kosong denganmu sekarang. Cepatlah buat keputusan. 1. Setelah Daniel meneriakkan hitungan terakhir, dia mengulurkan tangan dan mengambil ponselnya untuk melakukan panggilan telepon. Namun pada saat itu, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Setelah mendengar bel pintu, semua orang tertegun sejenak, dan ekspresi wajah semua orang sangat bingung. Mereka tidak tahu siapa yang datang saat ini. Sementara Henry akhirnya bisa menghela napas lega saat ini, dan bergegas ke pintu dan bertanya, siapa yang datang? Pengawal itu dengan cepat menjawab, Pak Henry, ada orang yang ingin bertamu, tapi dia tidak menyebutkan identitasnya, apakah saya harus mengizinkannya masuk atau tidak? Bab 596 Benyamin datang. Biarkan dia masuk. Pada saat ini, Henry tidak tahu siapa yang datang. Dia mengatakan ini hanya untuk meredakan apa yang sedang terjadi dalam. Pengawal itu dengan lembut membuka pintu dan melihat seorang pria parubaya mengenakan setelan hitam dengan rambut sangat rapi berjalan masuk ke villa. Ketika Henry melihat pria parubaya tersebut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ada kilatan kebingungan di matanya karena dia tidak tahu siapa pria parubaya ini. Dia sama sekali belum pernah melihat pria parubaya itu. Daniel ragu-ragu sejenak dan